yang harus diampu oleh urusan Kesbang dalam memperkuat pencapaian visi dan misi di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati para duta Pancasila, Purna Paskibraka Provinsi Kepri, Purna Paskibraka, pimpinan media, kemudian wabil khusus narasumber dari Dirjen Polpum, Kepala Bagian Perencanaan Sesdijen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara virtual nantinya Bapak Uyunul Bayani Amsyad SIP MA. Kemudian seluruh tadi ada organisasi perempuan disebutkan dari PKK, ada nggak perwakilan dari PKK? Belum ada. Serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini bertepatan dengan hari Jumat Barokah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah lindungi, diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah untuk kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Selamat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang pertama kami menyampaikan salam takjim dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekda yang menitipkan pesan ini untuk mewakili kami hadir di dalam forum yang berbahagia ini. Karena para pimpinan kami punya agenda yang tidak bisa ditinggalkan, maka salam takjim ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian perkenankan kami menyampaikan beberapa poin pesan dari Bapak Gubernur untuk kami sampaikan di dalam forum yang terhormat ini. Sebagaimana tadi sudah sangat luas Bapak Ihsan menyampaikan di dalam laporannya, yang pertama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Provinsi Kepri beserta jajarannya dan Kesbangpol Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau. Tadi ada belasan kegiatan yang disampaikan, tentunya program kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama, baik yang didanai melalui provinsi maupun juga yang mendapat dukungan dari masyarakat. Kami yakin dan percaya itulah yang mengawal kondusivitas di Provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian kami mengapresiasi atas tema yang diusung pada pertemuan kali ini, mengangkat tema sinergitas Badan Persatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum guna mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, maju, dan merata. Jadi Kesbang ini salah satu tugasnya adalah menciptakan kondusivitas di daerah. Jadi kalau suasana tidak kondusif, bullshit kita bisa membangun dengan baik. Terima kasih untuk Pak Ihsan dan seluruh jajarannya. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, atas apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Panitia Pelaksana Pak Ihsan, tentunya capaian peningkatan indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu terus meningkatkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 tercatat sebesar 83,68 poin. Ya, ini termasuk dalam kategori yang tinggi, menunjukkan tingkat toleransi dan harmoni di Provinsi Kepulauan Riau ini sangat tinggi. Bila kita bandingkan dengan tahun 2024 yang lalu, 82,21 meningkat sebesar 1,47 poin. Ini berarti tren yang positif. Kalau orang lain rusuh, Provinsi Kepri alhamdulillah dari angka yang sudah dirilis, kondisi kita semakin baik, menunjukkan tren positif. Ini sumbangan dari
kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh Kesbang dan jajarannya, termasuk tadi dari RVRI tentu punya peran untuk ini, Pak Narlim di FKUD juga punya peran, dan seluruh lembaga yang mau guyup, yang mau menerima seluruh keberagaman. Kondisi kita, walaupun secara jujur kondisi kita belum baik-baik saja, tapi kita bisa menerima ini dengan lapang dada untuk membangun Provinsi Kepri, membawa masyarakat Kepri tadi untuk maju, makmur dan merata. Jadi sudah maju dan makmur dan harus merata, karena kita yakini bahwa BPKT, Bintang, Batam, dan Karimun ini menjadi barometer. Tapi kita punya wilayah Lingga, Natuna, Anambas, mereka juga harus merasakan daripada kemakmuran dan kemajuan Provinsi Kepri. Maka visi ini sudah selayaknya untuk kita dukung agar pemerataan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sampai titik grassroots, ya, titik yang paling bawah, merasakan kemakmuran dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian tadi Pak Ihsan juga menyinggung berkaitan dengan angka demokrasi. Di sini indeks demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan. 80,83 poin, masuk juga kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 hanya di 77,66 poin dengan kategori sedang. Ini sangat luar biasa kembali. Jadi dua indikator ini menjadi cerminan wajah kinerja Kesbangpol dan kolaborasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya kita sangat menyadari bahwa letak strategis Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi keunggulan kita. Provinsi Kepri berada di Selat Malaka yang merupakan letak strategis dari 10 poin dunia. Ini kami mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kita berada di Alki 1. Posisi ini mendeklarasikan bahwa Provinsi Kepri memang sudah sangat layak menjadi daerah maju. Setiap tahun wilayah Selat Malaka dilalui dan dilayari sekitar 80.000 kapal yang berlayar melalui Selat Malaka dan sekitar 70 juta kontainer yang melewati Selat Malaka. Oleh karena itu tentunya keberadaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi garda terdepan permata biru dari gerbang utara Indonesia. Maka terima kasih atas dukungan seluruh instansi vertikal, wabil khusus dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang sudah mendudukkan, yang sudah menobatkan Provinsi Kepri dengan 22 pulau terluarnya menjadi daerah yang maju di Indonesia. Beberapa indikator yang dapat kita declare, kita nyatakan bahwa ternyata Kepri kalau lihat dari jumlah penduduk hanya sekitar 2,1 yang tercatat, tapi sejatinya lebih dari itu. Karena banyak yang tercatat karena migrasi penduduk di Provinsi Kepri, wabil khusus Kota Batam itu memang sangat dinamis. Pada triwulan ketiga 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tembus di 7,40. Maka sangat wajar ketika Bapak Presiden mendeklarasi kalau pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi 8% nanti di tahun 2029. Sumbangan Kepri aja yang dihitung oleh Pak Toto sudah di 7,40. Dan kami yakin dan percaya sumbangan Pak Ihsan dan bersama tim Kesbangnya inilah yang menjadi fondasi ekonomi di Provinsi Kepri bisa tumbuh dan berkembang. Kalau kondisi rusuh ya Pak Toto ya, ini investornya nggak masuk. Ya terima kasih Pak Wajib Pak Dasre, kemudian dari Angkatan Laut, dari Armada, dari kepolisian, kejaksaan, tentunya inilah yang meletakkan fondasi keamanan kondusivitas di Provinsi Kepulauan Riau. Maka para investor itu tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kepri.
Jadi kondisi yang aman, tentram, kondisi masyarakatnya yang guyup, yang menjadi pilar daripada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi kita sudah tumbuh di titik maka akan berimbas terhadap beberapa indikator makro lainnya. Di indeks pembangunan manusia, Kepri naik secara signifikan, yang sebelumnya kita 7,79, sekarang sudah naik di 80,53. Kita memposisikan Provinsi Kepri menduduki kursi terpanas 3 tertinggi di Indonesia. Ya, ini kan kursi panas ini, dengan kinerja sangat tinggi. Ya, yang lain-lainnya kita masih, selama ini kita walaupun di Sumatera paling tinggi, tapi masih di 79, masih di posisi kursi sedang. Tapi sekarang hasil hitungan oleh Pak Toto dan tim dari BPS di 80 itu sangat tinggi. DKI, Jogja dan Kepri. Kalau posisi Sumatera yang ada masih ada jauh tertinggal. Ini kembali lagi sumbangan urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kembali lagi di ekonomi. Terbukti bahwa inflasi kita juga ternyata dapat kita kendalikan pada posisi masih berkisar 2,5 sampai 3,5 karena di antara 2,76 masih dalam toleransi yang diperkenankan. Orang berbangga ketika wilayah deflasi. Tidak baik kondisi tersebut. Mengapa? Karena deflasi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menurun. Barang ada tapi tak terbeli oleh masyarakat. Itu terjadi di tetangga kita. Tapi Provinsi Kepri walaupun sempat agak terkonstruksi karena kejadian beberapa saudara kita di wilayah Sumatera, wilayah Sumbar, dan wilayah Sumatera Barat. Karena kita bukan daerah penghasil, tapi kita kembali bangkit dengan kolaborasi. Posisi sekarang inflasi Provinsi Kepri pada posisi 2,74, itu 2,7 itu masih dalam batas yang diperkenankan. Kemudian angka kemiskinan, dampak dari sebuah kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang baik tadi ternyata memberikan multiplier terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Kepri. Rilis yang terakhir dari BPS, kemiskinan kita walaupun ini makro, izin Bapak Ibu. Kadang-kadang orang mengatakan itu kan hanya hitungan angka, tapi sejatinya memang ada masyarakat miskin. Benar, memang masih ada masyarakat kita yang miskin. 4,4 ini mendeklarasikan posisi Provinsi Kepri pada 4 tertinggi terbaik di Indonesia, yang di wilayah Sumatera number 1. Ya. Setelah Bali, Kalsel, dan DKI setelah itu Provinsi Kepri. Kalau pertumbuhan ekonomi, maka kalau Sulawesi Utara wajar karena memang wilayah pertambangan, tapi kemiskinan tetap tinggi karena di angka di atas 9%, tapi Kepri di 4,4. Ini menunjukkan bahwa kita bukan berbasis sumber daya, tapi kita berbasis daripada ekonomi yang bergerak, menurunkan juga tingkat pengangguran terbuka dan signifikan, menggerakkan juga kemiskinan sampai grassroots, karena UMKM kita juga bergerak. Karena yang menjadi kendala kita adalah salah satunya adalah Gini rasio. Ini Adinda Esa yang sangat memahami. Tapi maknanya tidak negatif ya Pak Toto ya. Walaupun kita di 0,37, ini maknanya 20% penduduk Kepri yang berpenghasilan tinggi ternyata kenaikan pendapatan yang sangat signifikan. Tapi yang di kemiskinan 20% juga naik. Tapi peningkatan tidak bisa mengimbangi yang 20% yang di atas. Terbukti bahwa angka kemiskinan kita terus menurun dari 5,7 turun cuma 4,7, sekarang sudah 4,4. Di kemiskinan ekstrim di sudah 0,23. Ini artinya bahwa kita menuju 0% kemiskinan insya Allah di tahun 2029. Kemudian tentunya kami terus mengajak kepada seluruh para tokoh yang ada di Provinsi Kepri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terima kasih Pak Isam dengan kegiatan
Kesbangpol masuk sekolah yang tadi sudah dilaporkan menyasar 10.000 pelajar di tahun 2025. Ini adalah merupakan terobosan inovasi dalam rangka memberikan pendidikan politik secara dini dan juga hal-hal lainnya kepada para kaum Gen Z. Karena mereka ini adalah usia-usia yang agak rawan untuk mendapat pemahaman-pemahaman dari radikal, teroris, dan lain sebagainya. Namun ini sudah dapat dipastikan terjaga dengan baik dengan masuknya Pak Ihsan ke seluruh sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan ini terkadang disejalankan dengan kegiatan-kegiatan FKUB, kemudian dari narkoba dan lain sebagainya. Jadi cukup komprehensif kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, dan kadang Bapak Gubernur hadir secara langsung, kadang Bapak Wakil Gubernur. Yang jelas yang kami tahu kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota dan juga pada sasaran segmen anak sekolah yang merupakan kewenangan provinsi, dan juga didukung materinya cukup variatif yang kami kira ini adalah merupakan modal yang sangat penting untuk melahirkan para generasi muda bebas dari seluruh paparan yang nanti berdampak terhadap gangguan daripada keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau di level bawah sudah terjaga anak sekolahnya, kemudian di level tengah, layer tengah masyarakat produktif juga terjaga, dan alhamdulillah Pak Andalin dan Pak Arman menjaga di level para tokoh agama, kita akan semakin kuat membawa Provinsi Kepri menduduki posisi yang akan lebih baik lagi. Terbukti dari bahwa kalau Bapak Gubernur sering mengatakan kesejahteraan Provinsi Kepri hampir setara dengan negara Brazil. Kalau dihitung dari PDRB berkembang dulu, karena memang penduduk kita sekitar 2,1. Tapi bukan angka-angka makronya yang kita, itu kan hanya statistik. Statistik menjadi sangat penting karena dia merupakan kompas daripada penyusunan program, karena harus angka. Tapi akan kita lihat lagi pada layar di bawah, nggak terlalu banyak keluhan di masyarakat. Terbukti bahwa di medsos juga memang ada, tapi tidak seperti yang terjadi di daerah-daerah yang lain di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu beberapa saran dari Bapak Gubernur yang ingin kami sampaikan, mengingatkan kembali kepada keluarga besar Kesbang Provinsi Kepri bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kita masih terus harus meningkatkan pelaksanaan tusi dari kewenangan Kesbang ini. Kalau lihat Kesbang ini sebenarnya kewenangan pusat yang diserahkan kepada daerah. Sebenarnya sejatinya organiknya ini adalah di bawah kementerian langsung. Namun begitulah pentingnya posisi Kesbang ini. Kalau urusan lain nggak ada, nah pendidikan urusan daerah diserahkan kepada OPD daerah, kesehatan juga demikian. Tapi khusus Kesbang ini kebijakannya sebenarnya organik daripada pemerintah pusat karena dia merupakan penyelenggaraan pemerintahan umum. Dia adalah merupakan organik pusat. Namun Pak Ihsan harus menerima keterbatasan anggaran karena masih dibebankan kepada PJD. Kalau memang kita komen ini menjadi programnya pusat, anggarannya harus double pusat dan daerah. Ya Pak Ihsan mohon bersabar. Ya, hari Jumat nanti ada narasumber itu sampaikan saja. Ya, kalaupun tidak bisa anggaran khusus, ya dekornya nggak ditambah gitu ya dengan Kesbang kabupaten kota. Karena memang tugasnya sangat ini menjaga dan mengawal agar pagarnya nggak bobol. Ya, menjaga pagar ini tugasnya berat ini. Beberapa tugasnya tentu pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara. Tadi sudah dilaporkan beberapa kegiatannya. Pembinaan ketahanan nasional dan stabilitas daerah. Nah, itu tugas Pak Ihsan ini, menjaga stabilitas daerah agar tetap kondusif, agar yang lainnya bisa tumbuh untuk program-program kegiatan dan dimensi-dimensi yang lain. Kemudian yang ketiga, penanganan konflik sosial. Alhamdulillah dengan upaya preventif yang terus dilakukan ini juga sudah berjalan dengan baik dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan kami kira juga sudah berjalan dengan baik, namun harus terus kita tingkatkan, jangan sampai kita bobol karena kadang kita merasa bahwa kita sudah aman, tapi ternyata
Tapi Pak Ihsan sangat sidap orangnya. Jadi sebelum terjadi beliau itu sudah memahami dan sudah menjaga dengan baik, karena Pak Ihsan punya cara dan teknik untuk bagaimana menangani daripada konflik-konflik sosial yang terjadi. Kemudian pendidikan politik sudah terbukti, sudah masuk ke menyasar kepada 10.000, penguatan demokrasi termasuk peningkatan indeks demokrasi Pak Ihsan sudah melaksanakan dengan baik, meningkat dari 77 ke 82. Alhamdulillah. Kemudian fasilitasi kerukunan umat beragama, Pak Dalin, kalau kurang uang nanti lapor Ibu Isni, tapi kami tetap lapor Pak Ihsan. Kemudian kewaspadaan dini terhadap pemahaman radikalisme, kemudian terorisme dan intoleransi, ini juga kami kira menjadi tanggung jawab bukan hanya Kesbang tapi seluruh kita wajib untuk menjaga ini. Karena mewujudkan tadi indeks-indeks itu, Kesbang hanya sebagai lead, tapi kita harus diberi dukungan semua unsur yang ada. KPU juga terima kasih yang sudah melaksanakan dan menghasilkan kawan-kawan yang sangat luar biasa. Dan ini tentunya adalah merupakan modal juga dan juga sistem yang baik, walaupun nantinya ada rencana sistemnya akan dilakukan perubahan, tapi sampai dengan undang-undangnya ditetapkan kita harus tetap mengajukan, karena kedepannya katanya akan kembali pemilihan oleh DPRD dan lain sebagainya. Kita mengikut saja dari daerah terhadap apa yang akan ditetapkan oleh Pak pusat nantinya. Kemudian kami berharap kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dan juga para orang tua kami, para tokoh agama yang nantinya akan mengikuti rapor ini, mari kita berikan rekomendasi yang baik untuk kebetulan kita lagi menyusun RKPD di tahun 2027, kabupaten kota juga mari kita berharmonisasi, kemudian apa yang menjadi kewenangan di dalam perencanaan, walaupun kemampuan keuangan kita dana transfer daerah itu berpengaruh, tapi semangat harus tetap bergelora di dalam dada. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi Badan Persatuan Bangsa dan Politik seprovinsi Kepulauan Riau tahun 2026 secara resmi kita nyatakan dibuka. Pak Ihsan ada yang pantun, Pak. Harus kami bacakan. Rakor digelar untuk menyatukan langkah. Program dan kebijakan diselaraskan bersama. Koordinasi yang kuat menjadi fondasi yang